Pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi dengan channel Anda, channel Amar Ma'ruf Media Sosial. Channel ini disengaja dibuat untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, saudara, kalau video ini sampai ke gadget-gadget Anda, ini adalah berkat sentuhan kreatif dari editor channel kita, Mas Teguh Heri Wiono. Mas Heri Teguh Wiono. Saya selalu terbalik, mohon maaf. Guru SMP Negeri 2 Karanganyar di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Nah, saudara, jangan lupa klik subscribe. Barangkala Anda memandang bahwa channel ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Nah, kita akan berdiskusi mengenai PPDB yang sudah berlalu, nah, menghasilkan siswa-siswa baru. Bagaimana keluh kesah PPDB itu? Apakah perlukah dipertahankan untuk tahun depan? Nah, narasumber kita adalah Bapak Profesor Dr. Said Hamid Hasan. Beliau adalah guru besar Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hamid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yanto, Profesor Dr. Suyanto. Ya, Apa kabar dan juga para penggemar Suyanto.id. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat semua. Amin. amin. Kabar baik, Prof. Hamid. Mudah-mudahan dalam waktu yang sedikit ini kita bisa menganalisis PPDB berbagai ikutannya dan mungkin bisa menjadi pelajaran dan feedback bagi kementerian. Apa Pak Hamid yang dirasa menjadi keluhan masyarakat dengan PPDB ini? Saya pikir setiap tahun, setiap ada PPDB, banyak sekali keluhan-keluhan di antara para orang tua dalam masyarakat kita. Gimana, Prof. Hamid? Iya, betul itu Pak Yanto. Jadi setiap tahun kita menghadapi masalah penerimaan peserta didik baru seperti itu. Sehingga ini menjadi satu masalah seolah-olah yang tidak pernah diselesaikan gitu ya. Artinya Ya. kalaupun ada penyelesaian itu tidak tuntas seperti itu kan. Nah, tetapi sebetulnya kalau kita lihat ini masalahnya itu mendasar dalam pengertian ini semangat orang ingin bersekolah yang demikian hebat dan itu kita bersyukur seharusnya bahwa bangsa kita ingin bersekolah, ya, anak-anak kita ingin bersekolah. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menampung keinginan itu? Ya, dan kalau umpamanya setiap anak akan mendapatkan haknya bersekolah, mendapatkan tempat, saya kira kita banyak menghemat juga, menghemat waktu, menghemat tenaga, dan juga biaya, karena kan ada formulir dan sebagainya yang diisi dan seterusnya, ada panitia dan seterusnya yang mau tidak mau ada cost di situ kan, dan demikian maka sebetulnya sesuatu yang tidak perlu kalau sistem kita sudah jalan ya, dan ini PPDB itu harusnya memperbaiki pada sistemnya, semua sekolah jelas alurnya, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, seperti begitu ya, sehingga dengan demikian maka orang bisa tenang. Nah, tetapi kan untuk bisa seperti itu juga ada jaminan bahwa sekolah yang akan dimasuki itu betul-betul sekolah yang berkualitas. Saya kira tidak ada satupun orang yang mau menyekolahkan anaknya ke sekolah yang gurunya tidak lengkap, fasilitasnya tidak lengkap, ya. Masa dia mau memilih sekolah yang seperti itu? Semua orang secara alami ingin sesuatu yang lebih baik bagi anaknya. Nah, kita juga akan begitu, ya. Artinya tidak mungkin kita mengirimkan anak kita ke sekolah yang kita tahu tidak bagus. Nah, ini kan yang menyebabkan terjadinya persoalan yang selalu ada pada setiap awal tahun penerimaan siswa baru itu, peserta didik baru itu. Dan keinginan ke sekolah yang menjadi idaman itu kan terkendala akibat dari letak dia tidak berada di zona di sekolah yang hebat itu berada. Nah, oleh karena itu saya kira ini persoalannya kan sebetulnya demand and supply, itu persoalannya. Ini tidak sesuai. Jadi
ketika orang ingin ke sekolah itu dan maunya kualitasnya diratakan, ternyata kualitasnya nggak ada. Jadi nggak ada yang diratakan. Yang diratakan masalahnya itu saya kira. Dan untung saja PPDB itu skenario-nya yang untuk prestasi itu kan ditambah dari 15% ke 30%, Pak Ahmad, ya. Namun caranya mengukur bagaimana prestasi itu pun juga bermasalah karena UN sudah tidak ada. Apa yang jadi ukuran? Sekolah itu juga repot, Pak Amit. Gimana itu? Iya, jadi makanya sistem ini yang harus dibenahi. Dan kalau kita lihat umpamanya kita berpikir sederhana saja Pak Yanto, sekolah-sekolah berkualitas itu kan kalau kita lihat ya dalam kenyataannya itu selalu sekolah-sekolah yang nomornya itu 1, 2, 3 begitu kan. Ya. Dan sekolah-sekolah itu kan sekolah yang dibangun pada masa Belanda. Hmm. Dan itu dibangun biasanya di tempat-tempat juga amtenar Belanda itu tinggal gitu kan ya, seperti itu ya. Nah, setelah kita merdeka kan ya mohon maaf itu kita kan tidak punya skema seperti itu. Tidak punya skema seperti zaman Meiji yang menentukan setiap sekian ratus keluarga satu sekolah. Nah, kita kan tidak pokoknya asal ada daerah kosong kita dirikan. Nah, kita tidak berpikir tentang orang kemana dan arusnya kemana dan sebagainya. Nah, mestinya kan kita lihat penduduk di daerah sini sekian ratus rumah, karena itu dia memerlukan sekolah dan di situ lokasi sekolah itu. Dan tentu dengan tadi sekolah yang juga lengkap, gurunya, fasilitasnya baik dan sebagainya sehingga dapat dikatakan kualitas itu sama begitu kan. Nah, kalau begitu anak-anak tidak perlu jauh, ngapain saya memilih sekolah B ketika di sekolah A di dekat saya ada dan itu kualitasnya sama, lokasinya lebih dekat gitu kan. Suatu berpikir yang sebetulnya sangat alami, sederhana seperti begitu ya. Tapi memang ya, Pak Abed, kita memang untuk bikin sekolah berkualitas seperti sekolah-sekolah favorit yang dipersepsikan favorit itu kan tidak disengaja dulu-dulunya itu karena by proses dan kemudian by seleksi alam itu akhirnya menjadi sekolah baik dan itu ternyata dimusuhi di dalam PPDB itu sekolah favorit itu agak dicaci maki kemudian maunya biar semua orang itu bisa menikmati dan atas dasar zonasi itu nggak fair menurut saya. Jadi zonasi itu petanya itu kan berdasarkan teritorial pemerintahan daerah, bukan atas dasar peta pendidikan itu. Saya kira itu yang menjadi kesalahan utama saya kira Pak. Gimana? Iya betul. Jadi perencanaan pendidikan itu memang betul-betul harus matang seperti begitu ya. Dan dengan demikian maka kalau kita mendirikan sekolah, sekarang kita lihat saja banyak sekolah kita di pinggir got bahkan seperti begitu ya. Dan setelah begitu kemudian ini jadi lokasi sekolah itu kan suatu yang ini kita mau mengatakan bahwa sekolah adalah taman belajar, kita mau mengatakan umpamanya sekolah di mana anak bisa memupuk kesadaran baru, sikap baru dan sebagainya yang lebih baik. Nah, tetapi kalau sekolahnya sendiri seperti itu bagaimana? Sekolahnya sendiri lokasinya ada di gang-gang sempit, fasilitas tidak ada, gurunya juga tidak lengkap. Itu fisik saja sudah tidak menarik ya. Belum lagi umpamanya keunggulannya seperti tadi kata Pak Yanto. Ya kita lihat umpamanya makanya sekolah-sekolah yang nomor kecil tadi itu yang dibangun pada masa Belanda sampai sekarang terus mereka banyak menjadi sekolah-sekolah favorit kan seperti itu. Kalau di Bandung itu SMA 3, SMA 8 seperti itu ya. Karena apa? Karena memang fasilitas dan gurunya cukup gitu dan mereka menonjol. Tetapi juga di Bandung kalau orang mau mengambil dulu itu kalau sastra orang akan pergi ke SMA 1. Nah, itu juga di daerah yang juga elit, bukan di daerah penduduk kebanyakan. Pada waktu itu tempat orang-orang amtenar Belanda itu tinggal kan seperti itu. SMA 3 juga demikian.
Jadi ini yang harus ditata lagi. Memang harus ada semacam gerakan, katakanlah revolusi, relokasi kembali sekolah-sekolah itu, dan juga tentu dengan fasilitas dan guru tadi tetap. Sehingga dengan demikian memang kita harus mengambil tindakan yang pemerintah harus membuat program yang revolusioner lah untuk ini kembali gitu kan, sehingga semua hak masyarakat itu dan seperti undang-undang mengatakan tidak boleh terjadi diskriminasi dalam pelayanan itu bisa dipatuhi ya, gitu. dan itu bikin frustrasi Pak Hamid. Anak-anak yang pintar di sekolah yang berkualitas baik itu nggak bisa akses. Dia belajarnya mati-matian ketika di SMP mau ke SMA misalkan saja. Gara-gara letaknya tidak di zonasinya, maka dia nggak bisa. Sebaliknya anak-anak yang slow learner misalkan saja, gara-gara rumahnya nempel tembok sekolah yang baik itu langsung bisa masuk di situ. Padahal ketika dia masuk itu juga mengalami kesulitan karena yang slow learners itu dicampurkan dengan yang fast learners, itu adjustmentnya juga menjadi masalah. Itu kan juga masalah yang harus dibenahi Pak Ahmed ya. Itu. Ya, karena sekolah asalnya juga tidak berkualitas kan begitu. Iya, iya. Jadi kalau dari SD semuanya itu kualitasnya bagus dan orang belajar dengan baik gitu kan, dan betul-betul anak itu belajar dan seterusnya dia akan menjadi satu kebiasaan belajar dan dia masuk ke sekolah manapun. Nah, sekolah favorit itu lama-kelamaan juga akan hilang kalau sekolah-sekolah baru ini akan muncul menjadi juga sekolah-sekolah yang dikenal dalam kualitasnya yang juga baik dan sama seperti itu. Ya. Pengertian sama kembali ekivalen saja ya. Sekolah-sekolah Muhammadiyah akan menjadi saingan umpamanya bagi sekolah-sekolah yang lain ketika kualitasnya juga baik dan banyak orang yang sekarang memilih itu. Karena ada keunggulan yang diberikan kepada anak didiknya daripada orang tuanya. Nah, itu juga demikian. Jadi kualitas lokasi itu menjadi satu hal yang mutlak ya, seperti itu. Ya. Dan maunya kan niru negara maju Pak Ahmed. Tapi negara maju itu kan orang mendirikan rumah itu nggak boleh sembarangan. Nggak akan diberi izin kalau tidak ada akses telepon, listrik, rumah sakit, sekolah. Jadi sejak awal itu tertata sehingga dizonasikan pun tidak masalah di situ. Karena memang harusnya di negara maju memang harus zonasi. Karena penduduknya itu bayar pajak dan tidak bisa mentolerir orang yang nggak bayar pajak di situ, sekolah di situ, menikmati kualitas di situ. Nggak bisa. Tapi untuk kita, peta seperti itu belum terjadi dan mendirikan rumah itu di negara kita itu asal ada jalan baru itu didirikan rumah. Walaupun jauh sekali dari fasilitas pendidikan, sehingga ketika mencari pendidikan karena zonasi ada moral hazard. Kalau di Jogja itu ada berbondong-bondong pindah alamat, membuat nunutkan kartu keluarga di tempat budinya, dan bahkan dulu pernah ada pemalsuan surat miskin itu Pak, supaya bisa diterima di sekolah yang baik itu. Ini satu masalah. Iya, itu satu hal yang juga kita sedihkan, artinya kejujuran itu sampai pada level yang bawah juga. Level bawah itu orang terdidik juga, artinya level bawah dalam pengertian jabatan ya, itu sampai begitu kan, walaupun dia orang terdidik juga gitu kan. Nah, apalagi nah, tetapi di samping itu karena kita membuat suasana seperti 8 standar yang diciptakan, yang diwajibkan oleh undang-undang saja. Kalau itu terlaksana, itu kan menyebabkan sekolah itu satu sama lain mempunyai kedudukan yang tidak jomplang lah ya, seperti itu. Nah, sehingga dengan demikian ini. Nah, kita lihat umpamanya memang seperti kata Pak Yanto, di negara lain kalau itu harus didasarkan pada tempat dan sebagainya, dan kita seharusnya juga bisa. Kalau IMB itu jangan hanya asal memberikan ada tanah kosong IMB, tapi bagaimana? Jangan sampai umpamanya di dekat sekolah ada macam-macam daerah yang tidak berhubungan dengan itu kan, seperti
hiburan, dunia hiburan dan sebagainya seperti supermarket dan seterusnya seperti itu. Ya, nah kalau umpamanya tadi Pak Yanto melihat di luar negeri, memang Jepang itu sejak restorasi Meiji abad ke-19 itu 1866 begitu, itu sudah dianukan sekian ratus rumah satu SD, sekian SD satu SMP. Jadi memang mereka terzonasi sudah dari awal dengan Ya, pikiran seperti itu gitu kan. Nah kita kan sudah berantakan dulu kan harus ditata dulu ini baru mau zonasi gitu kan, jangan tiba-tiba. jadi semangatnya memeratakan kualitas, tapi yang diratakan masalah. Karena kualitasnya belum ada akibat dari peta pendidikan belum punya. Yang dipakai adalah peta teritorial pemerintahan dalam negeri. Ini saya kira ada ketidaksesuaian. Dan tentu saja menarik jarak sekolah dengan anak itu merupakan pilihan yang kurang bisa masuk akal gitu loh. Anak dipaksa ke sekolah yang dekat, tidak boleh milih sekolah baik tapi tidak di radius zonasi dia. Baiklah, Pak Amit, saya kira kita sudah ngobrol ini mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk tahun depan Iya, bagaimana PPDB itu bisa dibenahi sehingga tidak banyak orang yang merasa rugi karena nggak bisa masuk sekolah yang berkualitas akibat dari dia bukan di daerah zonasinya. Begitu ya Pak Amit. Dan iya. Jadi memang harus ada revolusi ya, dalam kebijakan pendidikan dan dijalankan gitu ya. ya, Jangan ada apa itu persyaratan untuk zonasi itu apa gitu kan, lokasi, kualitas, fasilitas itu harus dipenuhi. Kalau ya, enggaknya kita mengharapkan apa gitu kan, seperti apa hanya menggantang angin seperti begitu ya, ya. ya, oke Iya, lah. Ya, oke lah. Ini iya. pertemuan kita muncul lagi dan artinya sejak beberapa saat kita absen Pak Amit dan Iya. terima kasih atas kehadirannya di suyanto.id. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi